Dongeng Bahasa Indonesia. Putri di dalam peti. Dahulu kala, di kerajaan Meralevia, hiduplah seorang putri yang cantik jelita. Putri, kau tidak perlu repot-repot. Ini. Dengan perjamuan malam ini, aku pikir kau mungkin memerlukan bantuan. Senang sekali kau ada di sini. Ini, aku hampir selesai membuat pai apelmu. Kau membuat pai apel terenak di dunia. Tolong bawakan ke kamarku. Aku ingin teman-temanku mencicipinya. Aku ingin kalung yang paling indah untuk putriku. Bagaimana dengan yang ini, Tuan? Aku melihatnya saat kembali dari Flavia, dan aku tidak bisa bayangkan orang lain yang lebih cocok untuk memakainya. Ya ampun, ini indah sekali. Ayo kita berikan sendiri padanya. Kita tidak dapat mengharapkan seorang putri yang lebih manis dan lebih bijaksana. Tidak sabar menunggu dia menjadi ratu kita. Selamat yang mulia. Putri kita telah memenangkan hati semua orang baik di dalam maupun di luar istana. Semua berkat latihanmu, Raven. Kau sudah seperti ayah baginya, dan putramu akan menjadi seperti anak bagiku. Aku katakan padamu, Putri, Pangeran Nevada tidak mempunyai kesempatan. Oh, tidak, aku... Ini pai apelnya, yang mulia. Enak sekali. Terima kasih. Putri? Putri, apa yang... Sang putri jatuh pingsan. Tidak ada dokter yang mampu menyadarkannya. Dan di sanalah ia terbaring pucat, nyaris tidak bernyawa di kamarnya. Berbulan-bulan lamanya. Terkadang, ia tampak kesakitan. Mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia tidak pernah membuka matanya. Suatu hari, Dia terombang-ambing antara hidup dan mati. Masukkan dia ke dalam peti berisi jimat suci untuk melindungi jiwanya. Mungkin dengan begitu, dia akan kembali kepada kita. lalu sang raja memerintahkan pembuatan peti perak dan kayu untuk sang putri dan memerintahkan satu prajurit untuk menjaganya setiap malam. Tapi... Dia menghantui istana! Dia menghantui istana! Malam demi malam, para penjaga datang dan meninggalkan sisi sang putri sambil berteriak. Hingga suatu hari... Kau akan menjaga sang putri malam ini. Malam itu, ketika Evans pergi ke kamar putri untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja, dia melihatnya... Putri, yang mulia. Berbeda dengan prajurit lainnya, Evans tidak melarikan diri, tapi tetap tinggal, merasa takut mendengar kesakitan dalam suara sang putri. Ada apa, Evans? Kau tidak keluar dari kamar putri sambil berteriak-teriak tadi malam? Bagaimana mungkin jiwa yang seperti itu menyakiti seseorang? Kesakitannya, ketidakberdayaannya, apa ada hal yang dapat dilakukan untuk menolong sang putri? Setiap dokter di negeri ini telah mencoba. Pasti ada sesuatu. Dia mencoba memberitahu kita sesuatu. Andai saja kita tahu apa. Kalau saja kita bisa masuk ke pikirannya. Masuk ke pikirannya? Jangan konyol. Kakekku pernah bercerita tentang seorang penyihir hebat yang dapat membaca pikiran terdalam orang-orang. Kenapa tidak kita bawa ke sini? Konon, ketika ia mulai membaca pikiran orang, ia melihat begitu banyak keserakahan, keegoisan, dan kegelapan, sehingga ia mengasingkan diri jauh ke dalam hutan dan meninggalkan semua praktik mistiknya. Tak seorang pun tahu di mana ia berada. Apakah kamu seorang penjelajah? Bukan. Kalau begitu, kemungkinan besar penyihir ini tinggal di dekat kerajaan kita.
bukan di sebuah negeri yang jauh. Hanya dari situlah kakekmu bisa mendengar tentangnya. Aku bahkan tidak tahu apa dia itu benar atau berapa umurnya. Itulah mengapa kita perlu mencari tahu. Aku akan pergi mencari tahu. Kau tahu, aku akan ikut denganmu. Aku juga. Di mana kita mulai? Selama yang aku tahu, ada bagian dalam hutan yang belum pernah dikunjungi. Kenapa? Mereka berkata bahwa bagian hutan itu dipenuhi oleh ular-ular besar yang mematikan dan serangga pembunuh. Untung saja aku jago memanjat pohon dan kita para prajurit bisa memakai baju zirah. Ayo teman-teman. Jika kita keluar dari sini hidup-hidup, kau harus mengingatkanku untuk tidak berteman dengan kalian berdua lagi. Evans, awas! Kita harus mendaki bukit itu. Sama-sama. Yang kita lihat hanyalah hamparan kehampaan yang rimbun, hijau, tebal, dan gelap. Aku tidak melihat penyihir di sini. Semuanya ini sia-sia. Tunggu, apa kalian mencium asap? Dari mana? Apa? Ada rumah di bawah sana? Tapi bagaimana kita ke sana? Bukan kita, aku akan pergi ke sana. Kita tidak bisa membiarkanmu sendiri. Kau akan mati. Tidak kalau kalian berdua memegangiku dengan tali ini. Aku akan pergi sendiri karena hanya itu caraku untuk hidup. Sampai jumpa, teman. Kami akan menunggumu di sini. Sampai jumpa. Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa ke sini? Aku butuh kau untuk membantu putri kami. Aku tidak melakukan sihir lagi. Tuan, dia kesakitan sekali. Cukup. Duniamu penuh dengan keegoisan dan juga kekejaman. Aku tidak akan kembali ke sana. Bukankah egois jika kau tidak membantu seseorang yang membutuhkan? Beraninya kau? Kau bisa baca pikiran, kan? Jadi lihat pikiranku dan lihat apakah ada keegoisan di dalamnya. Aku tantang kau. Aku harus memberitahumu aku pernah mencuri kue adikku. Itu saja dan iya, aku pernah berbohong tentang menyelesaikan PR-ku saat berumur 10 tahun. Dan bisakah kau tetap diam? Oke, aku hanya sisi gelapku. Shh. Apa yang kau lihat? Aku melihat ketidakegoisan. Kau mengambil kue saudaramu untuk memberi makan anjing yang lapar. Dan kau tidak menyelesaikan PR-mu karena kau mengurus kuda yang sakit semalaman. Jadi kau bisa membaca pikiran. Maksudmu, kau datang jauh-jauh ke sini, bertarung melawan ular dan serangga pembunuh, dan kau tidak yakin kalau aku orang yang tepat? Terkadang kau perlu mencoba untuk memastikan. Jadi, kau mau datang? Ya, aku akan datang. Aku akan minta teman-temanku untuk menarik kita ke atas. Itu tidak perlu. Kau punya elevator, namun kau membuat pengunjung menantang kematian dengan menuruni lembah ini dengan tali, dan kau berbicara tentang orang lain yang egois dan juga kejam. Tidak seorang pun pernah ke sini. Itulah tujuannya. Sekarang, ayo. Wah, kau begitu pemberani sebagai prajurit. Apa kau memiliki kuasa atas semua ular di sini? Elevator, terowongan rahasia, apa yang akan kau bawa keluar selanjutnya? Pesawat luar angkasa? Sudah diamlah. Apa
Apa? Apa yang dia katakan? Sang putri tersihir. Ia terombang-ambing antara hidup dan mati. Jiwanya telah terperangkap dalam bola kristal hitam. Siapa yang melakukan ini pada putriku? Apa obatnya? Obatnya adalah dengan menghancurkan kristal hitam yang menahannya. Caranya, di mana kristal ini? Dia tidak tahu. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang tidak dia ketahui. Yang Mulia, boleh aku bicara denganmu secara pribadi? Yang Mulia, seseorang yang bisa menemui sang putri haruslah orang yang ada di istana. Kau pikir kami tidak menyelidikinya? Yang Mulia, biarkan dia masuk ke dalam pikiran setiap orang di sini. Dengan jumlah orang di istana, itu bisa memakan waktu berhari-hari. Aku punya ide. Evans, katanya kau sudah menangkap penjahat yang melakukan ini pada putriku? Iya, Yang Mulia, dengan bukti. Itu dia. Beraninya kau, Yang Mulia. Kenapa kau lakukan ini? Kau menyayanginya seperti putrimu sendiri. Bagaimana kau bisa mempercayai seorang prajurit acak? Mungkin ini akan membuatmu mengakhiri drama. Kenapa? Kau berharap aku menyayanginya seperti anakku. Tapi pernahkah kau menyayangi putraku seperti putramu sendiri? Padahal putraku sudah belajar dan berlatih dengannya. Bahkan berkali-kali lebih unggul darinya. Jadi, aku memutuskan untuk menyingkirkannya. Aku menjebak jiwanya dengan kalung kristal yang kuberikan padanya. Dan memenjarakannya dalam bola kristal ini. Aku mempercayaimu. Tidak, tentu tidak. Kau tidak pernah membiarkanku terlibat dalam diskusi rahasia apapun. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena sebagai raja, sudah menjadi kewajibanku untuk menghormati keinginan rakyat yang ingin bicara denganku sendiri. Raymond, kukira kau mengerti. Evans, pecahkan kristalnya. Tidak. 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 Ayah, Sayangku, oh sayangku. ayah. Bagaimana kau tahu kalau itu Raymond? Aku punya ide. Apa yang terjadi? Penyihir itu akan membaca pikiran semua orang. Dia sedang mengerjakan eksperimen untuk melacak jiwa sang putri. Dia bisa terhubung dengan kristal hitam itu asalkan masih dalam batas kerajaan ini dan hutannya. Aku meminta rekan-rekanku di semua perbatasan untuk mengawasi secara diam-diam setiap gerakan mencurigakan. Dan kemudian kami akan menyelidikinya secara diam-diam. Begitulah cara kami menemukan penasihat yang mulia. Kau menyelamatkan hidupku. Dan juga menyelamatkan hidupku. Terima kasih. Asal aku bisa menggunakan terowongan dan elevator khusus milikmu, aku akan menganggap hutangnya lunas.